Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kembali lagi di topik trigonometri. Jadi topiknya masih trigonometri ya, masih rumus-rumus trigonometri. Nah, kita masuk ke sub yang keempat, subtopik keempat. Ini yaitu perkalian sinus dan kosinus. Ini ya, topik yang keempat. Ya, langsung aja kita membahas topik perkalian sinus dan kosinus. Nah, perkalian sinus dan kosinus ini sama seperti yang sudah kita bahas di sudut rangkap. Jadi rumusnya ini turunan dari rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut. Nah, di sini ada rumus sinus untuk jumlah sudut dan rumus sinus untuk selisih sudut. Masih ingat kan rumusnya ya? Nah, kalau lupa silahkan sambil dilihat-lihat lagi ya catatannya. Dari rumusin jumlah sudut dan rumusin selisih sudut, kira-kira kita bakal dapat rumus perkalian yang kayak gimana sih? Oke. Nah, di sini kalau kita jumlahkan kedua rumus ini, maka apa nih yang diperolehnya? Iya, betul. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin jumlah sudut ditambah sin selisih sudut. Ini kita dapat rumus yang pertama. Nah, sekarang gimana kalau kita mengurangi kedua rumus ini? Nah, sin 2 cos alfa sin beta itu diperoleh dari sin jumlah sudut dikurangi sin selisih sudutnya. Nah, jadi kita dapat nih, baru dapat dua rumus perkalian sinus dan kosinus. Tahu ya, dapatnya dari mana awalnya? Jadi, kalau ada yang mau dihafalkan, silahkan dihafalkan. Nah, tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba lupa nih ngeblank, nah kalian bisa tahu awal mula rumusnya dari mana ya. Nah, sekarang kita lihat nih penggunaannya rumus yang dua tadi. Oke, contohnya di sini nyatakanlah bentuk di bawah ini sebagai jumlah atau selisih sinus. Tadi kita ingat-ingat lagi ya rumusnya. Ada 3 jenis persoalan. Yang pertama, 2 kali sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, yang kedua, 4 kali cos 4 alfa kali sin alfa. Yang ketiga, cos 3 theta kali sin 2 theta. Nah, ini kita mau mencari atau mau menyatakan bentuk ini ke dalam jumlah atau selisih sinusnya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini 2 sin alfa cos beta. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana? Nah, yang ini betul ya. Coba kita lihat. Nah, di sini maka sin jumlah sudutnya ditambahkan dengan sin selisih sudutnya. Nah, maka diperoleh sin 90 derajat ditambah sin 60 derajat. Karena ini sudutnya istimewa, maka kita memiliki nilai trigonometri di sudut istimewa. Sin 90 derajat nilainya 1 ditambah sin 60 derajat nilainya setengah akar 3. Nah, jadi gunanya untuk apa sih? Jadi kalau kemarin kita kan cari dulu nih nilai trigonometri dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Nah, sekarang kita tidak perlu mencari lagi nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajatnya karena kita sudah punya rumus perkalian sinus dan kosinusnya gitu ya. Itu jadi kalau kemarin kita harus mencari tahu dulu nih nilainya berapa untuk yang bukan sudut istimewanya. Nah, tapi kalau sekarang ada bantuan lagi, rumus yang baru. Jadi pengerjaannya akan lebih efektif seperti itu. Nah, yang kedua, berarti udah tahu kan tadi yang contoh yang pertama ya. Nah, yang kedua berarti pakai rumus yang ini 2 cos alfa sin beta. Nah, tapi ternyata di sini di depannya ini pengalinya ini 4 bukan 2. Nah, berarti gimana nih? Kita modifikasi. 4 ini bisa kita peroleh dari 2 kali 2.
Kenapa 2 kali 2? Kenapa enggak 1 kali 4 aja gitu kan ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini kita punya rumusnya ini 2 kali cos alfa sin beta. Nah, maka di sini kita modifikasi juga 2 kali cos sesuatu kali sin sesuatunya gitu. Maka di sini 2 kali 2. Nah, gimana berarti kalau misalnya di sini pengalinya 6? Nah, maka di sini nanti 3 kali 2 cos 4 alfa sin alfa. Itu misalkan ya. Ini contohnya 4. Nah, udah. Nah, berarti di sini 2 dikalikan dengan 2 cos 4 alfa sin alfa ini nilainya adalah sin jumlah sudutnya dikurangi sin selisih sudutnya. Nah, ini 2 kali sin 5 alfa dikurangi sin 3 alfa. Ini bisa dikurangi nggak jadi sin 2 alfa? Enggak, karena kenapa? Karena sin dan sudutnya ini adalah satu paket, satu kesatuan gitu. Jadi bukan sebuah variabel gitu 5a-nya di sini, tapi sudut dari fungsi trigonometri. Jadi di sini 5 alfanya ini adalah sudut dari fungsi trigonometri sinnya. Begitu juga untuk yang 3 alfa. Nah, sekarang kita ke nomor yang ketiga. Nah, kalau ini pengalinya 1 ya, 1 kali cos 3 theta sin 2 theta. Kalau mengubahnya udah tahu ya pakai yang mana. Nah, pakai rumus yang sin jumlah sudut dikurangi sin selisih sudut. Karena ini pengalinya 1, maka kita modifikasi menjadi setengah kali 2 cos 3 theta sin 2 theta. Nah, ini kalau kita kalikan setengah kali 2 kan nilainya tetap 1 ya, gitu. Jadi maka di sini 2 dikali setengah. Nah, di sini 1/2 kali sin 3 theta tambah 2 theta dikurangi sin 3 theta dikurangi 2 theta. Nah, maka di sini 1/2 dikalikan sin 5 theta dikurangi sin theta. Jadi kita modifikasi, kita arahkan ke bentuk bakunya. Bentuk bakunya itu apa? 2 sin alfa cos beta atau 2 cos alfa sin beta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sambil dicatat ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kalian bisa tanyakan ke Bunda ya. Nah, sekarang kita ke rumus selanjutnya. Nah, ini diperoleh dari cos jumlah sudut dan cos selisih sudut. Caranya masih sama. Kita jumlahkan. Nah, diperolehnya apa nih? Ya, betul. 2 cos alfa cos beta itu penjumlahan dari cos alfa plus beta dan cos alfa min beta. Nah, rumus satu laginya diperoleh dari pengurangannya. Nah, yang ini negatif 2 dikalikan sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi rumusnya tambah 2 lagi nih. Ada 2 cos alfa cos beta dan yang satu lagi negatif 2 sin alfa sin beta. Nah, jadi yang untuk perkalian ini hanya ada untuk fungsi trigonometri sinus dan kosinus saja ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Sama seperti yang tadi, kita menyatakan beberapa bentuk. Nah, kalau misalkan ini untuk jumlah atau selisih kosinusnya. Rumusnya yang tadi. Nah, ini yang pertama nih. Di sini kita lihat di sini min 2 sin 3 alfa sin 4 alfa. Berarti bentuknya sama seperti yang ini ya. Nah, maka di sini diperoleh cos 7 alfa dikurangi cos alfa. Nah, ini kalian ingat-ingat lagi ya. Cos negatif alfa itu nilainya ada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 nilai cosnya gimana? Nilai cosnya tetap positif. Ini positif kali negatif jadinya negatif ya. Jadi yang positif itu nilai kosinus min alfa.
Yang nomor 2, kita lihat di sini. Karena di sini 1, maka kita kalikan dengan setengah ya. Jadi kita modifikasi dulu. Nah, di sini 2 cos 50 derajat, cos 30 derajat. Berarti 2 cos alfa, cos beta. Alfanya 50 derajat, betanya 30 derajat. Maka diperoleh di sini 1/2 cos 80 derajat tambah cos 20 derajat. Jadi sama ya, kita arahkan ke bentuk bakunya di sini. 2 cos alfa cos beta. Nah, kita tulis aja dulu di sini 2 cos alfa cos beta. Biar nilainya 1, maka di sini kita kalikan dengan setengah ya, atau 1/2. Nah, terakhir. Oke, ini udah lengkap ya sampai jawaban akhirnya. Untuk yang sin alfa kali sin beta, nah ini juga kita tidak perlu mencari dulu sin 105 derajatnya berapa dan sin 15 derajatnya berapa ya, karena kita sudah punya rumus yang ini. Nah, kita arahkan dulu ke bentuk negatif 2 sin alfa kali sin beta. Di sini negatif 2 kali sin 105 derajat kali sin 15 derajat. Agar nilainya 1, maka kita kalikan dengan negatif 1/2. Nah, ini tetap ya negatif 1/2-nya. Nah, kita lihat di sini negatif 2 sin 105 derajat kali sin 15 derajat. Itu nilainya sama dengan cos jumlah sudutnya dikurangi cos selisih sudutnya. Nah, maka di sini cos 105 derajat ditambah 15 derajat dikurangi cos 105 derajat dikurangi cos 15 derajat. Nah, ini cos 120 derajat ini nilainya negatif 1/2. Cos 90 derajat itu nilainya 0. Nah, maka di sini negatif 1/2 dikalikan dengan negatif 1/2. Maka nilainya di sini 1/4. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Let's say hamdalah. Semoga bermanfaat video kali ini. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan hubungi Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.